saya harus pergi haji ketika istiqomah terpenuhi, mampu ketika mampu, dan seterusnya. Ajaran-ajaran agama saya harus saya pegang kuat dan saya berlakukan secara disiplin dan keras kepada diri saya sendiri. Tetapi kepada orang lain, kepada orang lain yang mungkin keyakinan dan kepercayaannya tidak sama atau berbeda, kita harus luas. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menginginkan kita ini sama, Bapak Ibu sekalian. Coba deh, tengok kiri kanan depan belakang Bapak Ibu sekalian, ada yang sama? Tidak ada. Padahal kalau Tuhan ingin membuat kita sama itu mudah, gampang. Siapa yang percaya? Kalau nggak percaya ini Bapak Ibu sekalian tidak beragama. Tuhan itu mudah mau membuat kita sama itu mudah. Tetapi Tuhan tidak membuat kita sama. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu ingin kita ini memang berbeda-beda, beragam, tetapi dalam koridor saling bertoleransi, saling menghargai sama satu sama yang lain. Kepada diri keras, kepada diri sendiri keras, kepada orang lain, pada kiri kanan kita, tetangga kita, lingkungan kita harus lunak dan memberikan permakluman kalau mereka berbeda. Nah, yang terjadi sekarang itu banyak sebaliknya. Kepada diri sendiri lunak, kepada orang lain keras. Itu yang banyak terjadi. Ya. Sholat subuh bagi muslim, saya akan bicara soal muslim, Bapak Ibu sekalian, maaf karena saya muslim. Saya tidak mau bicara kemarin nanti saya salah karena saya tidak kurang memahami. Orang yang enggak bisa bangun subuh atau bangun subuhnya kesiangan, ya, itu biasa saja. Tapi ketika ada sekali lagi ada warung buka di bulan Ramadan, mereka ngamuk-ngamuk. Kebalik. Padahal seharusnya kepada dirinya sendiri dia harus strength, harus kuat. Harus kuat bahwa agama yang diyakini itu harus dijalankan dengan baik dan kuat. Sama di agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga begitu. Masing-masing pemeluknya harus memegang kuat ajaran agamanya. Tapi terhadap keyakinan yang berbeda, kita harus memberikan permakluman bahwa itu kuasa Tuhan dan Tuhan yang menginginkan. Dalam Islam bahkan Tuhan memerintahkan. Dalam Quran itu ada ayatnya, Pak. Di Quran itu lakum dinukum bagi ini sangat terkenal ayatnya. Agamaku, ya agamamu. Tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dan sebaliknya. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan dalam beragama. Itu di Islam begitu. Jadi kalau ada orang Islam ya masih memaksakan keyakinannya kepada orang lain, memaksa-maksa orang lain yakin dengan keyakinannya, dia kurang ngaji, belajar agamanya kurang. Nah, itu tugas Pak Kakang dan para Kakang Kemenang ini untuk menjelaskan. Jadi kalau di Sumatera Utara khususnya di Toba masih ada perilaku seperti itu, kebalik seperti itu nanti rapotnya Kakang Kemenang dan Pak Kakang akan merah. Jadi tolong dijamin bahwa tidak ada lagi pemahaman seperti itu. Kita senang, pemerintah senang tentu saja, kita semua juga senang, warga juga senang. Jika seluruh umat beragama itu taat kepada agamanya, menjalankan perintah-perintah agamanya dan menjauhi larangan-larangannya, tetapi tentu dalam prinsip yang benar. Nah, itu sebenarnya substansi dari moderasi beragama. Moderasi beragama itu memang seringkali disalahpahami Bapak Ibu sekalian. Dianggap bahwa ajaran agamanya dimoderasikan. Jadi ajaran agama yang Islam misalnya sekali lagi mengajarkan memerintahkan sholat waktu kemudian dimoderasikan dari 3 waktu. Tidak begitu. Tetap bahwa ajaran Islam itu tetap sholat 5 waktu, puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari sama tetap. Hanya perilakunya kemudian yang dilunakkan. Ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, tidak boleh keras terhadap orang lain. Dengan sikap pemahaman atas keberbedaan itu, maka secara otomatis kita mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan, moderasi beragama. Tidak sulit sebenarnya, itu mudah, karena itu ya inherent dalam kita sebagai warga bangsa Indonesia. Bisa sampaikan Indonesia ini berdiri karena kesepakatan atas perbedaan. Kalau kita mengaku sebagai warga bangsa Indonesia, tentu perbedaan menjadi hal yang tidak substansi buat kita.
Yang penting sama-sama Indonesia, sama-sama merah putih, mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan menunjukkan kebinekaan selesai. Soal agama masing-masing, jadi tidak usah terlalu direpotkan dengan agama atau keyakinan yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat beragama, apapun agama, saya berharap Kementerian Agama, pemerintah berharap bahwa kita semua ini kembali menjaga kemurnian agama kita masing-masing. Ya. Dulu, saya sekali lagi menjaga ras. Dulu, agama itu menghancurkan berhala-berhala. Ya, berhala macam-macam berhala itu. Bukan berarti berhala itu patung, tidak. Berhala itu kekuasaan. Haus kekuasaan itu berhala. Ya. Serakah, terduniawian itu berhala. Ya. Agama itu dulu ya, hadir, datang di muka bumi ini, ditugaskan untuk menghancurkan berhala-berhala semacam itu. Berhala-berhala ketidakbaikan lah, hal-hal yang tidak baik dihancurkan oleh agama. Ya. Jadi agama fungsinya yang mendestruksi, ya, merusak hal-hal yang merusak. Jadi agama itu fungsinya mendestruksi semua hal yang destruktif. Jadi, menghancurkan hal-hal yang merusak. Itu fungsi agama. Agama mengenalkan manusia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Nah, sekarang yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya, orang lebih banyak tidak peduli Tuhannya, yang penting agamanya. Ini keliru. Gak peduli bahwa Tuhan itu nggak ingin sesama manusia saling mengganggu, sesama manusia saling merugikan, sesama manusia saling menghancurkan. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita banyak menyaksikan di luar sana, nggak di Indonesia, itu ada orang yang mengatasnamakan agama, lupa bahwa agama yang diperintahkan oleh Tuhan itu tidak dimaksudkan untuk kehancuran. Perang-perang atas nama agama itu kan banyak, Pak, di Afghanistan, di Yaman, dan seterusnya. Itu semua atas nama agama. Mereka lupa bahwa Tuhan itu melarang peperangan. Nah, ini yang terjadi, yang harus kita bentengi agar ini tidak terjadi di Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Dulu orang itu saling mengasihi, saling menyayangi karena masing-masing orang, masing-masing kita ini beragama. Kita dan tetangga kita sama-sama beragama, maka kita saling menyayangi. Bapak Ibu sesama pegawai di kantor Kemenak sama-sama saling menyayangi karena tahu masing-masing beragama. Bapak Ibu sekalian, meskipun berbeda agamanya, saling mengasihi karena memegang perintah agama. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bapak Ibu sekalian? Seringkali itu justru agama digunakan untuk memusuhi satu sama yang lain. Apalagi kalau ketemu dengan momentum politik. Ya, agama bukan mendamaikan, malah agama itu mencerai-beraikan. Indonesia, Jakarta pada khususnya, itu memiliki sejarah yang tidak baik atas politisasi agama. Ya, ketika agama digunakan sebagai senjata untuk merebut kekuasaan, maka orang akan lupa bahwa agama itu tujuannya bukan untuk merebut kekuasaan. Kalau agama sudah bertemu dengan keinginan untuk merebut kekuasaan, yang terjadi adalah kehancuran. Nah, sejarah yang pernah kita alami ini tidak boleh terulang, apalagi tahun depan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai memasuki tahun politik. Tentu saya berharap, pemerintah berharap tidak ada lagi politisasi agama yang menghancurkan. Tidak boleh karena perbedaan
politik, gitu ya, perbedaan pilihan politik itu membuat kita terseret dalam perbedaan cara kita beragama. Tidak ada hubungannya. Ya. Kita punya sejarah kelam dan saya kira tidak boleh kita ulang. Nah, kalau dulu agama pertama kali diajarkan dengan sedemikian rupa, mengajarkan kasih sayang, saling bertoleransi, menghargai perbedaan. Kenapa kemudian banyak sekali orang-orang menggunakan agama justru sebagai alat untuk memunculkan permusuhan, untuk memunculkan peperangan, untuk menghasilkan kerusakan? Padahal dari dulu sampai sekarang Tuhannya nggak berubah, Tuhannya sama, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa sikap beragama kita berubah? Nah, Bapak Ibu sekalian, penguatan fondasi beragama ini saya kira salah satu tujuannya adalah bagaimana mengembalikan pemahaman keagamaan kita kepada apa yang memang ajaran-ajaran agama itu dulu diturunkan oleh Tuhan. Jadi bukan agama diperalat untuk kepentingan kekuasaan, tidak. Agama itu kepentingan kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Jangan dibuat agama itu adalah kepentingan untuk merebut kekuasaan, tidak. Jadi kalau besok mudah-mudahan tidak ada, kalau masih ada yang mau begitu, Bapak Ibu sekalian harus sama-sama satu suara menolak mereka. Tidak boleh ada lagi perebutan kekuasaan atau momentum politik menggunakan agama sebagai alat. Saya mohon Bapak Ibu sekalian bersedia menjadi benteng pertahanan atas negara ini minimal dari Kabupaten Toba. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, pada saya dan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Terakhir, terutama. Jadi tata negara yang bernama Indonesia ini, ya, tata negara yang bernama Indonesia ini didirikan dengan ciri kodrati majemuk. Ya, didirikan dengan ciri kodrati majemuk, beragam, ya, berbeda-beda, bineka, baik dalam agama, suku, budaya, golongan, dan seterusnya. Di awal tadi saya sudah sampaikan. Jadi tanpa ada kemajemukan itu, tanpa ada kebinekaan itu, maka tidak ada lagi Indonesia. Indonesia tidak ada jika tidak ada Batak. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Madura, dan seterusnya. Ada Indonesia karena ada keragaman suku bangsa, keragaman agama, keragaman entitas, keragaman golongan yang semua bersepakat bahwa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dan tidak boleh dipertanyakan kembali. Nah, kalau ada orang yang mempertanyakan kemajemukan, ada orang yang mempertanyakan kebinekaan yang kita miliki, itu artinya orang ini sedang menginginkan hancurnya Indonesia. Kita tentu tidak menginginkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang diberkahi, negara yang luar biasa, negara yang punya musim cuma 2, Indonesia punya musim 4. Kita nyari tempat dingin ada, nyari tempat panas ada. Nyari buah durian yang banyak durinya ada, nyari buah durian yang mulus juga ada. Kalau begini-gini ada yang ingin merusak ke Indonesia ini, maka sekali lagi saya minta Bapak Ibu sekalian menjadi benteng pertahanan terhadap keutuhan negara ini melalui Kabupaten Toba. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sejak awal saya diperintahkan Presiden untuk menjadi pimpinan di Kementerian Agama, saya sampaikan, saya dedikasikan Kementerian Agama ini bukan hanya kementerian milik satu agama saja, tetapi milik semua agama. Jadi tidak boleh ada satu agama pun yang merasa istimewa di dalam kementerian ini. Sebagai warga negara semua setara, semua diperlakukan secara proporsional, secara adil. Tidak boleh ada merasa ketidakadilan. Ini memang bukan barang yang mudah Bapak Ibu sekalian.
bukan barang yang gampang untuk dilaksanakan. Tetapi insya Allah dengan komitmen yang kuat, meskipun tentu belum bisa sempurna, pasti masih banyak persoalan di sana sini, pasti masih banyak hambatan di sana sini. Tetapi insya Allah dengan komitmen kuat kita akan menuju ke sana. Kita menuju cahaya yang sudah benar. Kita bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Yang kita tuju adalah cahaya yang sudah jelas. Cahaya itu adalah kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan tentu sebagaimana harapan kita semua, Indonesia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.